Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada semua siswa-siswi baru yang mana telah bergabung di SMA Yayasan Atikan Sunda Sindangkerta ini. Semoga dengan niat baik kalian semua ingin memulai pendidikan di jenjang SMA ini menjadikan bertambahnya ilmu, bertambahnya wawasan, bertambahnya teman, dan menjadi lebih baik dan lebih dewasa baik pola pikir dan juga pola perilaku, serta menjadikan satu jalan untuk menuju tercapainya cita-cita kalian semua. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini di dalam MPLS pada awal tahun ini, kita memulai dengan MPLS dengan tema tentang sadar hukum. Untuk itu, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri, yaitu nama Ibu adalah Sudaryati. Ibu mengajar di SMA IAS ini, yaitu pada MAPEL atau mata pelajaran PPKN. Mungkin itu perkenalan dari Ibu. Baiklah, kita akan lanjutkan pada materi mengenai sadar hukum. Baiklah anak-anakku sekalian, kita memulai materi yaitu dari pengertian sadar hukum. Apa itu sadar hukum? Arti sadar hukum dan diawali dengan arti sadar itu dapat diartikan dengan kata insaf, kemudian merasa, tahu dan mengerti. Kalau sadar saja dapat dicontohkan bahwa misalnya seseorang sadar bahwa hidup itu penuh perjuangan. Kemudian kita sadar bahwa kita harus tahu tentang misalnya arti hukum dan apa itu manfaatnya. Nah, dari sadar tadi dapat dikatakan satu keadaan di mana sekelompok orang atau kondisi di mana para siswa misalnya telah memahami atau telah mengetahui aturan yang berlaku sehingga semua dapat mematuhi atau menghindari dari perilaku yang melanggar hukum. Itu ya. Jadi dikatakan itulah pengertian sadar. Kemudian dari hukum itu adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Perlu digarisbawahi, dari aturan tadi dikatakan berupa norma dan sanksi. Mungkin kalian semua sudah tahu, mungkin di SMP dulu, pengertian norma dan sanksi sudah dijelaskan dari guru kalian sebelumnya waktu Anda di SMP. Tetapi tidak salah ya, Ibu jelaskan kembali di sini dari pengertian norma dan sanksi. Kalau kita lihat bahwa norma itu bisa dikatakan ada 4 atau ada 5, itu semuanya adalah betul. Kenapa demikian? Kalau kita lihat bahwa norma itu yang pertama adalah norma agama. Nah, di sini di dalam norma agama merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya. Di dalamnya itu berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran kepada manusia. Nah, di sini contohnya saja misalnya di dalam norma agama kita diwajibkan bagaimana kita harus beribadah, kemudian kita dilarang berjudi atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kemudian kita suka beramal, gitu ya. Itu contoh daripada norma agama.
Kemudian kalau kita berbicara sanksinya, bagaimana sih norma agama itu di dalam sanksinya? Bahwa sanksi di dalam norma agama itu tidak langsung diterima oleh manusia, tetapi itu akan diperoleh ketika kita setelah meninggal tadi, baik pahala ataupun dosanya, gitu ya. Kemudian dilanjut yang kedua adalah norma hukum. Nah, di dalam norma hukum itu dikatakan bahwa norma hukum merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh badan resmi dan badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi intinya juga sama, adalah berisi tentang perintah dan larangan. Isi atau yang dikatakan contoh daripada hukum tadi itu misalnya berisikan tentang tata tertib, kemudian bagaimana warga negara tidak boleh mencuri, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, atau mungkin bisa saja merugikan diri sendiri. Kemudian di dalam sanksinya, di dalam norma hukum itu tegas dan nyata. Kenapa dikatakan tegas dan nyata? Bahwa tegas tadi dapat diartikan satu aturan yang telah dibuat tadi itu secara material telah diatur di dalam perundang-undangan, gitu ya. Contohnya saja misalnya di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian di dalam arti nyata itu adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukumnya, begitu ya. Jadi dikatakan kadar hukumnya itu seseorang akan dihukum kalau melakukan satu kesalahan, contohnya misalnya membunuh. Nah, di dalam perundang-undangan itu di dalam pasal 338 itu nanti akan ditegaskan bagaimana seseorang akan mendapatkan lamanya hukuman, ya. Jadi itulah sanksi di dalam norma hukum secara tegas dan secara nyata. Kemudian yang ketiga di dalam norma kesusilaan adalah bagaimana pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia, ya. Jadi tentang baik buruk pada suatu perbuatan. Jadi contohnya saja misalnya di dalam kesusilaan, bagaimana kita berlaku jujur tentang sesuatu hal, tentang sesuatu keadaan. Atau contohnya misalnya bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Nah, di sini dikatakan tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan apakah saya bersalah, menyesal atau malu. Begitu ya. Itu dari norma kesusilaan. Kemudian daripada norma kesopanan adalah bagaimana pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam sebuah masyarakat, gitu ya. Karena kita adalah makhluk sosial, kita adalah makhluk yang suka bermasyarakat, tentunya kita harus bisa menghormati orang lain, contohnya misalnya orang yang lebih tua. Atau misalnya yang simpel saja, bagaimana sih kita di dalam berucap, apakah ucapan kita itu halus atau misalnya kasar, gitu ya. Itu ada di dalam norma kesopanan. Sama di sini di dalam sanksinya juga tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk misalnya celaan atau cemoohan. Bahkan bisa saja seseorang itu dikucilkan dari pergaulan. Itu merupakan bentuk sanksi daripada norma kesopanan. Nah, kemudian kalau tadi dikatakan 4 betul tapi 5 juga betul, yang kelima adalah norma atau adat istiadat. Nah, di dalam adat istiadat ini ada hidup di dalam sebuah masyarakat, kemudian diyakini oleh masyarakat itu sendiri. Baik, kita lanjutkan di dalam pengertian hukumnya. Ibu mengambil satu pendapat dari ahli hukum ya yang bernama Samizo.
Beliau berpendapat bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Jadi intinya di dalam pengertian tadi adalah yang digarisbawahi tentang himpunan peraturan yang bersifat memaksa, kemudian berisikan perintah dan larangan. Ya, mungkin itu pengertian daripada sadar hukum. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dari pengertian sadar hukum tadi bahwa sadar hukum itu adalah suatu keadaan, suatu kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Jadi aturan kalau misalnya di masyarakat, bagaimana masyarakat itu membuat satu aturan yang disepakati oleh semua pihak dan dilaksanakan, gitu ya. Nah, kemudian bahwa hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan di masyarakat itu sendiri dapat diwujudkan di dalam pergaulan antar sesama anggota masyarakat itu. Jadi tujuan dibuat adalah tadi dikatakan untuk kedamaian dan ketertiban, begitu. Nah, kalau dicontohkan di sini kepada siswa, kita ambil saja misalnya siswa-siswi SMA IAS di sini bahwa dikatakan sadar hukum di sini merupakan satu kondisi, begitu ya, di mana para siswa telah mengetahui kemudian bisa memahami itu ya aturan yang berlaku tadi yang telah dibuat oleh pihak sekolah yang ada di lingkungan sekolah begitu sehingga mereka dapat mematuhi aturan tadi atau juga bisa menghindari dari perilaku yang melanggar hukum tersebut begitu. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada slide berikutnya yaitu tentang indikator sadar hukum atau ciri daripada sadar hukum. Cirinya adalah ada dua, yaitu yang pertama tentang pengetahuan tentang hukum dan yang kedua ketaatan masyarakat terhadap hukum. Di dalam pengetahuan hukum ini, masyarakat itu harus tahu dan hukum itu harus disebarkan kepada masyarakat luas supaya masyarakat itu tahu dan bisa mentaatinya. Contohnya saja kita lihat di dalam peraturan lalu lintas, gitu ya. Kemudian peraturan itu diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak yang ada di masyarakat, gitu ya, tidak terkecuali. Nah, kemudian kita lihat di dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, kalau hukum tertulis itu adalah hukum yang dicantumkan atau dituliskan di dalam perundang-undangan. Contohnya saja misalnya hukum pidana itu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kemudian hukum perdata dicantumkan di dalam KUH Perdata. Itu termasuk ke dalam hukum tertulis, ya. Kemudian hukum tidak tertulis adalah bagaimana hukum ini tidak dicantumkan di dalam perundang-undangan tetapi hidup dan diyakini oleh masyarakat. Begitu ya. Hidup dan diyakini oleh masyarakat karena hukum yang tidak tertulis itu bisa hadir di masyarakat yang mungkin hukum itu akan berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya secara spesifik atau secara khusus gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti akan Anda pelajari di kelas 11 itu tentang penggolongan hukum. Itu secara rincinya Anda akan lebih jelas di dalam penggolongan hukumnya.
Nah, kemudian di dalam indikator atau ciri yang kedua tentang sadar hukum itu adalah ketaatan masyarakat terhadap hukum. Nah, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum itu adalah ketaatan. Jadi kita selaku anggota masyarakat itu harus menyadari dengan keadaan, gitu ya, keadaan di mana kita harus taat terhadap hukum yang berlaku. Tuh, karena apabila melanggar, maka sanksi yang akan kita dapatkan, gitu ya. Kalau misalnya tadi secara hukum tertulis bahwa sanksi itu adalah sudah tegas dan nyata, gitu ya. Bagaimana tegasnya aturannya ada, kemudian bagaimana nyatanya kadar daripada berat ringannya suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum, begitu, gitu ya. Itulah ciri daripada sadar hukum. Baiklah anak-anakku semua, dari beberapa slide yang sudah dijelaskan, sekarang ada pertanyaan. Apakah kesadaran hukum itu penting bagi pelajar? Tentu, jawabnya Anda akan menjawab penting. Kesadaran hukum itu sangat penting dimiliki oleh setiap orang, setiap warga negara, setiap anggota masyarakat, dan semua pelajar yang tentunya ada di SMA IAS ini. Pentingnya kesadaran hukum bagi pelajar karena merekalah yang nantinya menjadi generasi pemimpin di masa depan dan akan menggantikan generasi saat ini. Bangsa dan negara tertumpu pada pundak mereka, pundak pelajar yang nantinya akan menggantikan generasi-generasi saat ini. Kemudian, bagaimana cara melaksanakan sadar hukum di sekolah? Tentunya kalian semua sudah mentaati, bahkan sudah melaksanakan sadar hukum tadi, baik di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Ya, bagaimana peraturan di keluarga Anda, itu sudah Anda jalani. Anda bisa menjaga nama baik keluarga Anda, kemudian Anda tidak berlaku buruk di masyarakat, kemudian Anda memiliki sikap disiplin waktu, disiplin diri, disiplin belajar, dan disiplin dalam segala hal. Ya, kalau contohnya misalnya di sekolah, bagaimana Anda bisa mentaati secara sadar hukum, bisa mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian, Anda tidak membuat resah di lingkungan sekolah. Anda bisa membawa nama baik sekolah, kemudian Anda menjadikan satu atau figur seseorang yang sukses, ya. Itu mungkin dari kesadaran hukum. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dari kesadaran hukum, kita lanjutkan kepada tujuan hukum. Di dalam tujuan hukum, kita lihat bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak asasi setiap manusia. Kita garis bawahi hak asasi manusia. Kenapa tujuan hukum adalah melindungi hak asasi setiap manusia? Karena di dalam hak asasi itu adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang dibawa sejak lahir. Gitu ya. Maka setiap orang berhak mendapatkan perlindungan. Kemudian untuk ketentraman, kenyamanan di dalam
sebuah kehidupan. Kemudian tujuan hukum juga menjadikan petunjuk dalam pergaulan bagi anggota masyarakat. Dikatakan petunjuk, dikatakan pembimbing, pemandu, atau pedoman, tuntunan untuk pergaulan hidup manusia. Jadi setiap manusia hidup diberikan satu tuntunan atau satu panduan, diantaranya adalah peraturan atau hukum. Kemudian menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri di dalam pergaulan masyarakat. Tadi dikatakan tujuannya adalah untuk ketentraman, kenyamanan, maka perbuatan main hakim sendiri diusahakan dihindari supaya pergaulan masyarakat menjadi aman, gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan kepada unsur-unsur hukum. Setelah sebelumnya kita membicarakan tentang tujuan hukum. Di dalam unsur-unsur hukum ada 4 hal yang perlu disampaikan, yaitu 1. Mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua, dibuat badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi bersifat tegas. Mengapa hukum itu mengatur tingkah laku masyarakat? Karena tujuan hukum tadi dikatakan adalah menciptakan kedamaian, gitu ya. Jadi kalau tidak ada aturan, tidak ada hukum, tentu masyarakat akan berlaku semena-mena, gitu. Yang kedua adalah dibuat badan resmi yang berwajib. Kalau kita berbicara mengenai badan resmi atau lembaga negara, tentu kita akan tahu bagaimana lembaga tinggi negara, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, atau ditambahkan lembaga konstitutif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksaminatif atau inspektif. Nah, di dalam lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR di dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 3. Kemudian lembaga eksekutif yaitu Presiden dan DPR, lembaga legislatif akan membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 5 ayat 1. Ya. Nah, kemudian peraturan itu akan bersifat memaksa. Mengapa hukum itu akan bersifat memaksa? Karena di sini semua peraturan yang sudah dibentuk itu harus diikuti oleh semua orang. Ya, bahkan mengikat. Setiap peraturan yang dibuat berlaku untuk semua orang yang tinggal di dalam sebuah negara tanpa terkecuali, begitu ya. Nah, kemudian di sini sanksinya bersifat tegas. Sebagaimana awal tadi sudah dijelaskan bahwa tegas itu adalah sebuah aturan, sebuah hukum yang telah dibuat secara material, kemudian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, contohnya bagaimana isi aturan di dalam KUH pidana pasal 10. Atau misalnya di dalam hukuman tambahan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Anak-anakku semua, dari uraian paparan awal, dari slide pertama sampai terakhir, dari pengertian sadar hukum, kemudian tujuan hukum dan unsur-unsur hukum, maka Ibu simpulkan secara singkat di sini berkenaan dengan sadar hukum, yaitu di mana suatu kondisi para siswa telah mengetahui dan memahami aturan yang berlaku sehingga semua dapat mematuhi
atau menghindari perilaku yang dapat melanggar hukum. Nah, kemudian selanjutnya silakan Anda di dalam kuis ini ya, untuk evaluasinya silakan jawab pertanyaan dari 5 pertanyaan yang Ibu buat ini. Nah, yang pertama, Anda silakan berikan penjelasan tentang sadar hukum beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan Anda kemukakan beserta contohnya. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Anda, mengapa kesadaran itu sangat diperlukan, baik sebagai pelajar atau sebagai masyarakat? Yang ketiga, nah dari pengertian yang diberikan oleh Samijo tadi, coba Anda jelaskan tentang hukum yang merupakan himpunan peraturan yang berisi tentang perintah dan larangan. Ya. Yang keempat, mengapa kita harus tahu dan taat terhadap hukum, dan yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang norma dan sanksi. Dari semua penjelasan ini dan pertanyaan ini silakan kerjakan, kemudian Ibu tunggu jawabannya dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.